Baik, selamat sore Servas. Selamat sore Romo. Bagaimana kabarnya? Kabar saya lumayan baik. Ya, dari ekspresinya memang menampilkan kegembiraan di sana. Bagaimana? Apakah ada sesuatu yang Servas mau katakan atau ada hal-hal tertentu yang membuat Servas mau ceritakan kepada saya? Silakan. Iya Romo, saya mau ceritakan perasaan saya kepada Romo. Perasaan ini sudah lama saya pernah menceritakan. Silakan. Perasaan saya ini soal panggilan dan keluarga. Panggilan ya, Pak. Saya merasa bahwa sekarang ini saya sudah berumur 26 tahun. Sudah sangat dewasa kan Romo. Betul. Nah, ketika saya sudah mulai merasa bahwa saya sudah dewasa, lalu berpikir bahwa orang tua di sana sendiri dengan adik-adik saya, Mereka di mana? Orang tua di mana? orang tua di kampung, Kampung di mana tuh? kampung di Flores dan Tukar. Oh, ya. Baik. Mereka dengan adik-adik saya juga sudah semakin besar. Dan pada posisi itu saya di dalam biara. Adik-adik saya mau kuliah Romo, jadi harus membutuhkan biaya juga. Nah, di sana posisi saya ini yang dilema, saya di dalam biara sebagai seorang pelatih dan tidak bisa membantu orang tua untuk membiayai adik-adik saya. Saya sudah baik di dalam biara, sudah bisa kuliah, tapi adik-adik saya belum. Itu yang membuat saya sedih dan bingung. Bahkan saya juga sempat marah dengan diri saya sendiri, kenapa saya tidak bisa membantu orang tua saya. Dengan merasa seperti itu, saya mau lebih jauh lagi. Saya mau memutuskan untuk saya keluar dari biara untuk membantu orang tua saya, mau menyekolahkan adik saya. Itu seperti yang saya rasa saat ini. Ya. Dari pengalamanmu saya melihat bahwa ada perasaan sedih. Lalu tadi Sirwas mengatakan soal masalah Sirwas yang Sirwas alami sekarang adalah soal panggilan dan keluarga. Titik di mana tadi Sirwas juga mengungkapkan perasaan-perasaan. Sirwas mau mengungkapkan bahwa saya sebagai seorang kakak punya tanggung jawab kepada adik-adik saya yang masih kecil di kampung. Karena kebetulan saya sebagai kakak, saya sebagai anak keberapa dari beberapa bersaudara di dalam keluarga. Saya anaknya ketiga Romo dari 8 bersaudara. Berarti kalian cukup banyak ya. Ya, Ya. Jadi memang Servas sebagai anak yang sulung ataupun anak yang sulung tapi anak yang sudah lebih besar dari adik-adik, terkadang muncul perasaan bahwa kita mau membantu kedua orang tua kita. Perasaan itu sebetulnya tidak menjadi sebuah persoalan. Lalu apalagi tadi Sirwas juga mau mengungkapkan bahwa yang menjadi persoalannya adalah ketika Sirwas mau memutuskan untuk mengakhiri sebuah perjalanan panggilan ini. Kalau boleh saya tahu, Sirwas sudah berapa lama menjalani hidup sebagai seorang biarawan? saya hidup sebagai seorang biarawan sekitar sudah jalan 8 tahun dari seminari menengah dan sekarang. Ya, sudah lumayan lama. Tetapi hal yang membuat Servas mau memutuskan untuk keluar itu tadi Servas sudah mengungkapkan soal masalah keluarga itu. Servas mau membantu orang tua, membantu keluarga. Lalu yang mau saya tahu lagi adalah perasaan Servas mau memutuskan mau keluar ini barusan muncul atau sudah selama ini muncul di dalam diri Servas? Perasaan ini mulai muncul ketika saya merasa bahwa sudah semakin dewasa, sudah semakin berumur. Nah, ketika saya merasa sudah mulai dewasa, perasaan itu muncul untuk bagaimana mau kembali saja ke rumah
merasa baik-baik saja, tetapi orang kita tidak tahu keluarga kita di sana seperti apa. Tetapi yang tadi Sirwas alami itu, apakah Sirwas sudah bertanya kepada orang tua mengenai hal yang tadi Sirwas mau mengatakan bahwa Sirwas mau membantu adik-adik di sana? Apakah orang tua sudah merasa mereka sudah tidak mampu lagi atau seperti apa sehingga muncul perasaan itu? Tetapi kalau seandainya andaikan saja Sirwas keluarga di sana masih mampu atau mereka senang-senang saja atau bahagia saja dengan kehidupan mereka di sana, sebetulnya Sirwas tidak perlu memikirkan itu karena mereka sudah mempersembahkan Sirwas untuk mencari seorang religius, seorang biarawan. Sebetulnya yang perlu Sirwas perhatikan dan yang perlu Sirwas lihat adalah Sirwas berusaha untuk menjalani kehidupan panggilan ini dengan baik supaya keluarga juga di sana tetap makin baik dan mereka pun merasa bahagia dengan hidup mereka di sana, dan Sirwas pun demikian. Dan memang di ranah tadi Sirwas dulu dengan adik-adik, memang sebagai kakak kita punya perhatian itu, niat itu, tapi kita perlu melihat bahwa di dalam hidup ini setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Demikian pun dalam keluarga pun, keluarga punya adik-adik itu mungkin papa mama masih mampu untuk bersekolah, dari terhadap memberikan dukungan kepada mereka untuk bersekolah, tetapi Sirwas jangan sampai memutuskan untuk mengakhiri perjalanan panggilan ini karena Sirwas sudah berjalan sejauh ini karena perasaan peduli itu, perasaan sesaat yang muncul itu jangan sampai membuat panggilanmu goyah atau membuat kamu merasa mengakhiri perjalanan panggilan. Itu yang perlu kamu lihat. Tapi saya mau cari tahu, mau bertanya lagi. Tapi sejauh ini Sirwas sudah pernah mengkomunikasikan niat Sirwas mau keluar ini dengan kedua orang tua atau belum? Sudah pernah juga berkomunikasi dengan orang tua, tetapi Tanggapan mereka? candaan. Ya. Candaan itu mereka tidak nakal, tapi mereka bilang tidak usah keluar, bertahan di situ. Itu tanggapan mereka. Mereka maunya saya di sini terus. Ya. Jadi orang tua begitu mendukung ya, mendukung panggilan sekali ya. Iya. Ya, bagus berarti. Di situ orang tua mendukung, hanya Sirwas yang tadi memang muncul perasaan sedih atau merasa berat. Itu tidak apa-apa, sebetulnya tidak menjadi sebuah persoalan. Yang menjadi persoalannya adalah ketika Sirwas mau memutuskan untuk keluar atau meninggalkan panggilan itu adalah sebuah persoalannya. Karena tadi ketika Sirwas berkomunikasi dengan keluarga, papa mama di sana, mereka senang dengan mereka tadi bilang Sirwas tetap menjalani kehidupan panggilan mereka. Sirwas perlu bersemangat dalam panggilannya. Di situ orang tua merasa senang. Jadi siapa tahu ketika Sirwas keluar membuat mereka merasa sedih atau down seperti apa. Jadi Sirwas perlu memikirkan lagi, jangan cepat mengambil keputusan yang sebetulnya keputusan itu tidak membahagiakan kita dan akhirnya membuat Sirwas merasa menyesal. Oke, saya melihat tadi Sirwas merasa ada perasaan sedih di sana. Kalau Sirwas merasa peduli dengan adik-adik di sana, perasaan dilema mau tetap menjalani kehidupan panggilan atau mau keluar untuk membantu orang tua di sana sebagai alasan untuk adik-adik bisa sekolah. Itu Sirwas alami. Apakah Sirwas masih apakah demikian? Ya, betul. Yang belum sampaikan itu yang saya rasakan. Berarti ada perasaan sedih tadi ya? Ya. Jadi soal keluarga, lalu ada perasaan dilema soal panggilan ini. Jadi begini, nasihat saya itu, terima kasih Sirwas, kamu sudah mau terbuka dengan masalahmu, mau berbagi dengan pengalaman pergulatan yang kau rasa tidak bisa kamu bendung lagi atau tidak bisa kamu tahan lagi. Tapi dengan kamu mengungkapkan ini secara tidak langsung, kamu mengekspresikan apa yang kamu rasakan. Bagaimana sekarang yang kamu rasakan seperti apa? Saya rasa sudah mulai mendapat sedikit nasihat dari Romo, mendapat pengakuan sedikit
saya mau menegaskan di sini, menegaskan kepada kamu bahwa di dalam hidup, apalagi seperti Servas sebagai seorang kakak, punya sebuah tanggung jawab tersendiri untuk adik-adik di sana. Tapi sebetulnya Servas tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa sepertinya saya tidak memberikan sesuatu bagi keluarga saya. Jangan merasa berkecil hati seperti itu. Karena apa? Karena keluarga mendukung perjalanan panggilanmu di sini, dan mereka di sana pun papa mama sama adik-adik saja sepertinya mereka baik-baik saja. Yang mereka mau adalah Servas tetap bertahan dengan panggilan. Jangan sampai Servas perasaan-perasaan yang terjadi di sana mengganggu perjalanan panggilan. Dan jadi sebaiknya Servas perlu melihat kembali motivasi panggilan. Jangan cepat-cepat untuk memutuskan hal-hal yang sebetulnya merugikan diri saya sendiri, merugikan diri Servas, sekaligus berdampak kepada keluarga. Jadi nasihat saya, Servas tetap semangat, lalu tetap memiliki motivasi yang baik bagi hidup. Orang tua di sana pasti mereka akan aman-aman saja, pasti mereka akan mendukungmu, dan mereka pasti akan dengan cara mereka pasti akan menyekolahkan adik-adikmu. Jadi Servas tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas. Terima kasih sudah mau datang berkomunikasi. Saya berharap saya bisa dengan keterbukaan hatimu untuk mengungkapkan kepada saya. Semoga dengan pertemuan ini dapat membantu Servas untuk bergembira kembali menjalani kehidupan tanpa beban, agar semua proses hidupnya baik-baik saja. Terima kasih. Semoga Servas sehat.